Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumitna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Human Machine Interface atau HMI. Sini kita akan membahas sini Human Interface Station atau HIS atau sering disebut operator station digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dalam control room. Kemudian menyajikan informasi paling terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI, sehingga operator dapat melakukan fungsi operasi, maintenance, dan troubleshooting, pengembangan variabel proses, dan parameter kontrol, alarm, dan lain-lain. Pada umumnya, HMI berupa komputer dengan display monitoring di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem di layar tersebut. Layaknya sebuah komputer, HMI biasanya dilengkapi dengan keyboard dan mouse atau touchscreen. Kalian bisa lihat sini pada gambar ini. Ini adalah proses atau gambar dari HMI, teman-teman. Jadi di sini suatu HMI di dalam sistem DCS didukung oleh suatu perangkat komunikasi server, database, controller, model input, serta peralatan informasi dari lapangan. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada database server, kemudian ada visualization atau HMI, kemudian ada mobile visualization. Teman-teman bisa lihat inilah gambar dari HMI itu sendiri. Oke teman-teman, sini kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu ada sistem view. Sini untuk membangun sistem pengendalian menggunakan DCS, selain diperlukan hardware, juga diperlukan software. Software merupakan perangkat lunak yang berisi bahasa pemrograman yang nantinya akan disimpan dalam suatu memori yang terdapat pada CPU modul atau prosesor modul. Fungsi program ini sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh prosesor dalam melakukan aktivitas pada DCS. Telah disediakan suatu database. Bila kita melakukan perubahan atau mengisi database yang disediakan, maka prosesor akan melakukan DCS akan bekerja dengan menggunakan prosesor yang ada pada FCS. Oke, kemudian sistem view merupakan induk dari semua fungsi engineering agar dihasilkan menu operasi yang handal dan mudah bagi operator. Sistem view ini hanya bisa diakses oleh personal yang berwenang dengan akses password atau key. Dalam menu ini terdapat menu-menu untuk desain, misalnya menambah jumlah stasiun. Stasiun di sini adalah semua peralatan yang terhubung dengan bus controller, jadi berupa field control station ataupun operator station atau engineer workstation. Kemudian untuk kemudahan operasi bar window di bawah ini selalu muncul dan posisinya selalu berada di atas dan tidak bisa ditutupi oleh window yang lain. Apabila kita ingin membuka jendela baru, bar window seperti ini disebut dengan message window. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah bar window, teman-teman. Jadi dia akan ditampilkan, kemudian ketika kita membuka jendela baru, maka bar window ini akan tetap ada pada tampilan. Teman-teman, ini adalah gambarnya. Teman-teman, sini kondisi default umumnya sistem view langsung terkoneksi dengan target field control station kecuali bila didefinisikan berbeda. Oke, jadi kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu ada graphic window. Itu merupakan menu yang berisi gambar-gambar diam maupun animatif sebagai interface antara operator dengan yang ada di plane. Jadi gambar ini biasanya dibuat dalam 2 atau 3 dimensi, tetapi umumnya untuk gambar yang kompleks biasanya dibuat dalam 2 dimensi dan warna yang tidak variatif. Sini tujuannya adalah untuk memudahkan user friendly operator untuk mengoperasikannya. Sedangkan di sini untuk proses yang sederhana bisa gambar dibuat dalam 3 dimensi agar lebih
interaktif dan tidak membesarkan bagi operator. Teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini adalah gambar yang animatif yang di-link dengan data yang ada di lapangan. Teman-teman bisa lihat di sini ini adalah gambar dari data-data yang ada di lapangan. Misalnya di sini pada gambar ini adalah kolom distilasi. Teman-teman, jadi dia menampilkan data yang ada di lapangan. Teman-teman, di sini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, ada train window. Oke. Ini digunakan untuk melihat perubahan nilai variabel proses, tetapi bisa juga nilai variabel yang lain, misalnya set point ataupun manipulated variabel. Setiap nilai perubahan variabel selalu terkait dengan waktu. Jumlah maksimal train adalah 8 yang dibedakan berdasarkan warna untuk setiap train window. Dan bisa lihat di sini, ini adalah gambar dari train window. Jadi di sini itu ada 8 pena train yang mana dibedakan berdasarkan warna tiap train. Jadi di sini ada 8 warna pena train yang dibedakan dengan warna yang beda-beda. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, ada tuning window. Itu digunakan untuk menganalisa sebuah loop proses, yaitu untuk mendapatkan komposisi nilai parameter kontrol PID. Pada panel ini ditampilkan sebuah faceplate dari controller train tuning yang menganalisis 3 variabel perubahan, yaitu SV, kemudian ada PV dan MV, serta informasi proses numerik dari masing-masing variabel dan setting batas alarm batas MV, SP, SV. Kemudian di sini yang lebih penting lagi dari tuning window ini adalah memasukkan nilai PID. Nilai parameter PID didapat dengan cara tuning, misalnya dengan mode kurva reaksi. Kurva reaksi akan didapat dengan menghasilkan perubahan parameter proses yang tampil pada train window di samping faceplate control ini. Teman-teman, jadi di sini adalah gambar dari tuning window. Di sini dia menampilkan kurva reaksi yang didapat dari perubahan parameter proses. Kemudian dia menampilkannya pada train window di samping faceplate controller. Dan bisa lihat di sini, ini adalah gambar dari proses itu. Di sini ada parameter numerik atau numerik parameter, kemudian ada trainnya, kemudian ada faceplate dari controller. Yang bisa lihat sendiri di sini. Di sini dia menghitung ada SV, MV, dan lain-lain. Teman-teman, di sini kita lanjut. Di sini ada operator guide window. Itu memberikan informasi kepada operator mengenai keadaan semua proses. Jadi pada panel ini akan memberikan notifikasi berupa bunyi buzzer dan flashing kepada operator. Titik berat dari panel ini adalah memberikan semua informasi kegiatan proses yang telah dilakukan oleh operator, serta memberikan tuntutan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila tiap step proses atau alarm terjadi. Jadi pada gambar ini dia memberikan informasi kegiatan yang ada di lapangan yang dilakukan oleh operator, serta dia memberikan tuntutan kepada operator mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi step proses atau alarm. Kita bisa lihat. Jadi kita lanjut. Di sini ada proses alarm window. Jadi proses alarm window memberikan informasi kepada operator mengenai status proses. Informasi ini sebatas keadaan tiap instrumen dan tidak memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan. Jadi di sini pada proses alarm window ini dia memberikan informasi kepada operator mengenai status dari sebuah proses. Kemudian dari informasi ini dia akan memberikan arahan kepada operator mengenai tindakan atau saran yang harus dilakukan oleh
seorang operator. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini mungkin ini adalah materi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kemudian saya undur diri. Sekian dan terima kasih.